Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Naini, mahasiswa PPG kelas 11 angkatan 1 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Pernahkah kalian merasa hati begitu tenang, damai, dan begitu bersemangat ketika beribadah? Itu tandanya kalian sedang dekat dengan Allah. Pernahkah kalian merasa hati begitu gundah, tidak tenang, dan ibadah terasa terburu-buru? Itu tandanya kalian sedang sedikit lebih jauh dari Allah. Perlu kita ketahui bahwa iman seseorang kadang menebal, kadang juga menipis. Nah, bagaimana cara agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan dunia maupun di akhirat. Ibarat sebuah perjalanan, kita sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman kita, yaitu surga. Iman ibarat peta atau kompas, di mana iman inilah yang menjadi petunjuk arah bagi kita dalam perjalanan pulang ke kampung akhirat. Maka sudah jelas, jika kita tidak memiliki iman yang benar selama hidup di dunia, maka perjalanan kita akan berbelok-belok, bahkan bisa saja kita akan tersesat. Lantas, apa itu iman? Iman secara bahasa artinya percaya. Nah, iman secara istilah artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Sekarang kita mulai pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa atau etimologi, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah atau tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Nah, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu aspek yang paling penting kita pahami adalah tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, indah, dan agung. Mengapa demikian? Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sebutan nama yang buruk. Nah, dalam Asmaul Husna ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an, Asmaul Husna ini ada 99. Pada kesempatan ini, tidak semua nama-nama Allah yang baik dan indah itu akan kami bahas. Pada kesempatan ini, saya hanya akan membahas 4 Asmaul Husna yang menjadi fokus, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Alim atau Maha Mengetahui. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm
memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian di dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Sebagai contoh, Allah mengetahui kapan terjadinya kiamat, apa yang akan terjadi 1 menit ke depan, 1 jam, 1 hari, bahkan lebih dari itu, Allah telah mengetahuinya. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-An'am surah ke-6 ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wala hambatin fi zulumatil ardi wala rotobim wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah, kesimpulan penjelasan Al-Alim ini, yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat Al-Alim pada Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Pengetahuan manusia terbatas sesuai dengan kemampuan yang diberikan olehnya. Ilmu yang dianugerahkan oleh Allah menjadi kehormatan baginya. Ilmu yang diperoleh hendaknya dijadikan bahan untuk mewujudkan kebaikan hidup. Yang kedua, Al-Khabir atau Maha memberitahu dengan detil atau Maha teliti. Sebagaimana dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 16 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah
menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya dengan penuh ketelitian. Planet-planet, manusia, hewan, tumbuhan, sampai bakteri semua Allah ciptakan dengan penuh ketelitian. Tidak satu pun ciptaan Allah di dunia ini tanpa ada manfaatnya sama sekali. Di sisi lain, Allah juga sangat teliti terhadap segala perbuatan hambanya. Perilaku yang mencerminkan Al-Khabir ini adalah yang pertama, senantiasa berhati-hati terhadap setiap perbuatan dan perkataan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita dengan begitu detail. Yang kedua, meneladani sifat cermatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pekerjaan kita, baik di rumah, di jalan, maupun di sekolah. Yang ketiga, As-Sami atau Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara, apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Sebagaimana di dalam surah Al-Ibrahim, surah ke-14 ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar atau memperkenankan doa. Perilaku As-Sami yang mencerminkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah kita harus berhati-hati dalam segala ucapan, baik lisan maupun hati, karena Allah pasti mendengarnya. Yang kedua, berdoa tidak harus dengan suara keras, namun dengan kerendahan hati serta mengecilkan suara. Yang ketiga, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang keempat adalah Al-Basir atau Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam di semesta ini dapat dipantau. Maksudnya adalah bahwa penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi oleh jumlah, waktu, jarak, dan tempat, sehingga segala sesuatu di alam raya ini walaupun lembut, halus, kecil, dan tidak tampak oleh mata manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang gaib dan di langit dan di bumi. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Penglihatan Allah sangat tajam. Semua kegiatan hambanya di alam semesta ini tidak ada yang luput dari penglihatannya. Maka dalam perilaku kita dalam sehari-hari, berhati-hatilah dalam berbuat meski dalam keadaan sendiri. Yang kedua, berusahalah menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik-baik dan mengambil hikmah dari peristiwa yang ada. Maka kita perlu mengenali siapa Allah melalui nama-namanya.
Dan sebagai kesimpulan, yaitu agar keimanan kita dapat terus meningkat, maka kita harus mengetahui dengan benar siapa Allah sebenarnya, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Allah berkehendak dapat kita pelajari dan pahami dari nama-namanya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah materi tentang Asmaul Husna pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.